Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini? Baik. Sekarang belum belajar dimulai, kita berdoa dulu. Mungkin oleh proklasnya ya. Di tempat duduk yang bagus. Yang tidak berangkat siapa? Kenapa nggak berangkat? Sakit. Ya, kita akan sebelum belajar dimulai kita nyanyi dulu. Ambil berdiri ya. Nyanyi Profil Pancasila. Yuk berdiri. Semangat, yo. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sudah siap belajar? Sebelum belajar kita yel ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Asik. Tepuk semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang energi listrik. Nah, kamu tahu listrik? Tujuan apa? Listrik itu apa? Ya, yang setiap malam kamu kalau di desa kan biasanya listrik itu nyalanya setiap malam ya. Jarang kalau siang harus dimatikan. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang energi listrik, sumber dan pemanfaatannya. Nah, listrik itu apa? Energi listrik adalah di situ ada ya. Energi listrik itu adalah bentuk energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya, semua butuh listrik. Nah, listrik itu banyak sekali manfaatnya. Nah, diantaranya untuk menerangi kalau malam hari, kalau siang hari. Nah, kita sudah disinari oleh apa? Matahari adalah sumber energi yang pokok. Nah, sini dari sumber-sumber energi alam, listrik dapat dibangkitkan dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Nah, temukan lebih lanjut tentang energi listrik dan bagaimana cara memanfaatkannya secara efektif. Jadi yang namanya listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan
manusia. Di antaranya listrik sekarang bisa digunakan untuk apa? Memasak. Ya, kamu memasak nasi pakai listrik kok ya? Yang namanya apa itu? Jikong ya. Nah, itu termasuk memakai listrik. Bisa juga kamu merebus air pakai listrik. Pernah ya, Pak? Belum? Belum ya? Nah, itu termasuk manfaat listrik ketika manusia membutuhkan. Yang paling utama itu ketika kita malam hari, ya kita butuh listrik. Kalau malam hari kan mataharinya enggak bersinar ya, jadi diganti dengan listrik. Kalau zaman dulu itu sebelum ada listrik, pakainya apa? Lilin bisa. Pakainya apa? Pliko ya, patromas. Nah sekarang karena zamannya sudah modern, ya kita semua manusia memanfaatkan yang namanya listrik. Nah, apa itu energi listrik? Nah, di sini kita akan jelaskan definisi. Definisi itu artinya pengertian. Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan dari pergerakan partikel bermuatan listrik. Nah, seperti apa? Elektron dalam suatu sirkuit tertutup. Nah, itu definisi dari listrik. Pengertian dari listrik. Nah, ini adalah bentuk energi yang dihasilkan dari pergerakan partikel bermuatan listrik seperti elektron. Nah, dalam suatu sirkuit tertutup. Listrik juga mempunyai sifat-sifatnya. Nah, sini jelaskan bahwa sifat-sifat listrik. Nah, sini jelaskan energi listrik dapat disimpan, ditransmisikan, dan bisa juga menjadi bentuk energi lain seperti cahaya panas atau terang. Nah, seperti cahaya contohnya apa? Ketika lampu kita dinyalakan akan memberikan cahaya. Cahaya itu akan menyinari ruangan yang di sekitarnya. Ya. Kalau energi listrik menjadi gerak, bisa juga apa itu? Dalam apa? Dalam mobil ya. Itu juga ada listrikan. Nah, itu bisa menggerakkan suatu mesin. Nah, terus menjadi panas. Nah, kayak tadi kita butuh air minum, ya karena zamannya sudah canggih, kita bisa merebus air dengan listrik. Ya. Kamu pernah nggak merebus air dengan listrik? Biasanya kan bentuknya itu apa? Kayak poci ya. Nah, poci itu sudah ada tempat kelistrikannya. Tinggal kamu menyolokkan itu sarannya ke dalam listrik. Nah, itu nanti kelamaan air itu akan panas. Nah, itu dalam kita merebus air. Terus pentingnya energi listrik. Kita sekarang zaman sudah teknologi canggih, ya. Terus pentingnya energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan modern. Karena apa? Hampir semua peralatan sekarang, ya, dan teknologi membutuhkan untuk beroperasi dengan listrik. Jadi kegunaan listrik, ya, sekarang itu sangat banyak sekali. Ya, yang jelas itu yang pertama itu untuk kalau malam untuk menyinari ruangan yang
gelap. Kalau di rumah-rumah itu kan mesti ada listriknya ya. Ini kan setiap rumah ada listriknya semua ya. Yang belum pasang listrik siapa? Ayo udah semua ya. Itu pentingnya listrik, sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Kalau nggak ada, coba kamu bayangkan kalau nggak ada listrik, yang jelas apa? Kalau malam pasti sangat gelap. Tuh. Terus sumber-sumber energi listrik, sumber-sumber energi listrik yang pertama itu sumber tak terbarukan. Jadi apa sumber-sumber energi listrik itu ada 3. Yang pertama itu sumber tak terbarukan. Nah, bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara digunakan untuk menghasilkan listrik melalui pembakaran. Jadi listrik itu ya sumbernya itu dari berbagai macam ya. Yang pertama itu sumber tak terbarukan, itu dari fosil-fosil ya, fosil terus seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara itu bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Untuk apa? Bisa pembakaran, menyalakan listrik lampu, dan itu sumber listrik yang namanya sumber tak terbarukan. Berarti kalau ini masih tradisional. Nah, terus yang kedua apa? Sumber listrik terbaru. Nah, sumber terbarukan ini energi matahari, angin, air, dan panas bumi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik secara berkelanjutan. Sekarang sudah canggih lagi, listrik bisa didapatkan dengan energi matahari. Contohnya sekarang di desa kita kan sudah ada ya, itu yang listrik yang di depan itu pakainya energi matahari. Jadi ketika siang ya, itu kan yang kalau yang besar listrik ada itu ya, di atasnya ada apa kayak penutupnya ya. Nah, itu untuk menyimpan energi listrik. Nah, ketika nanti malam si lampu itu akan menyala sendiri karena sudah ditransfer, sudah ada sumber listriknya dari matahari. Nah, itu jadi ketika berarti listrik itu otomatis ya, ketika sudah malam, sudah gelap akan nyala sendiri. Tapi kalau sudah siang, ya nanti mati sendiri. Itu namanya sumber energi listrik yang didapatkan dari matahari. Nah, sekarang yang ketiga, sumber lainnya. Sumber energi listrik bisa didapat dari sumber lainnya. Contohnya apa sih? Nuklir. Kamu tahu nuklir? Tahu. Yang apa? Yang untuk ngebom ya? Iya. Itu biar nuklir itu bahan kimia, bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, bisa juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk. Itu semua ya, semua perobatan tergantung kita yang memanfaatkan. Nuklir, biomasa, dan fuel sel juga dapat dilaksanakan untuk membangkitkan energi listrik. Terus sini pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yang sudah tadi Pak Guru singgung ya. Manfaat energi listrik kita sudah tahu ya. Yang pertama itu dalam rumah tangga ya. Nah, sekarang bisa menggunakan listrik. Nah, listrik digunakan untuk apa dalam rumah tangga? Menerangi rumah. Yang tadi Pak Guru singgung yaitu rumah ketika ada listriknya, kalau malam bisa diterangi dengan listrik. Nah,
itu tujuan apa digunakan untuk apa? Menerangi rumah, mengoperasikan peralatan elektronik. Contohnya apa? TV ya. Kita menyalakan TV pakainya listrik apa pakai obor? Listrik kok ya. Itu berarti listrik itu manfaatnya sangat luar biasa. Dan memasak. Tapi juga disinggung. Ya, yang pertama itu rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga bisa untuk memasak, menerangi rumah. Terus pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari itu transportasi. Transportasi apa? Ya, kendaraan ya. Kendaraan listrik dan kereta api menggunakan energi listrik untuk bergerak. Sekarang sudah banyak mobil listrik ya. Yang paling terkenal lagi apa? Sepeda listrik. Ya, pakainya itu listrik. Ya, ketika ada baterainya sebelum digunakan dicas dulu. Nah, nanti listrik itu akan menyimpan di dalam baterai. Baterai itu nanti disalurkan pada sepeda listrik. Nanti kalau sudah ada tombol on-nya nanti diklik, nanti bisa jalan sendiri. Manusia tinggal apa? Tinggal gas ya. Nah, itu termasuk pemanfaatan energi listrik. Nah, terus apa lagi? Kereta api. Kereta api listrik itu adanya di kota-kota besar, Jakarta. Nah, kalau di daerah Tegal, kota-kota kecil itu nggak ada kereta listrik, belum nyampe. Yang ada itu yang kota-kota besar. Nah, itu untuk menggerakkan apa? Mesin. Nah, ketika sudah ada, berarti bisa digerakkan dengan listrik. Terus industri, ya, listrik juga bisa digunakan untuk semua industri. Nah, listrik digunakan untuk mengoperasikan mesin-mesin dan peralatan dalam proses produksi. Nah, kita di pabrik, ya, kalau di sini kan adanya pabrik sepatu ya, garment itu semuanya memakai listrik. Jadi pemanfaatan listrik dalam kehidupan itu sangat besar sekali. Terus komunikasi, nah, jaringan telepon, internet, dan televisi membutuhkan energi listrik untuk beroperasi. Contohnya apa? Untuk alat komunikasi, HP ya. Kamu punya HP ya? Pakai listrik apa? Pakai apa? Ya, kalau kamu HP-nya belum dicas, ya, belum ada baterainya, otomatis nggak bisa digunakan. Nah, kalau sudah dicas, ya, pasti bisa digunakan untuk apa? Untuk komunikasi, bisa untuk WA, bisa untuk nonton YouTube, bisa lagi, TikTokan. Nah, itu pemanfaatan energi listrik. Nah, terus pentingnya energi listrik bagi manusia. Jadi, listrik itu sangat penting ya, untuk manusia. Nah, di antaranya apa? Tadi sudah penerangan. Nah, penerangan itu kaitannya dengan lampu. Ya, kalau di ruangan pas malam hari tidak ada lampu, otomatis ruangannya sangat gelap. Terus di sini apa lagi? Peralatan. Contohnya apa? Digunakan untuk apa? Peralatan apa? Peralatan listrik digunakan untuk mengoperasikan berbagai peralatan dan energi yang memudahkan hidup kita. Ya, jadi semua peralatan dioperasikan dengan listrik.
Terus yang apa itu? Energi listrik manusia, intinya energi listrik untuk manusia. Yang kedua itu untuk komunikasi itu listrik memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain melalui apa itu? Telepon, ya, internet dan media sosial. Terus apa? Yang terakhir transportasi itu kendaraan listrik dan kereta listrik tadi singgung pentingnya energi listrik bagi manusia itu. Jadi listrik itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan manusia. Kalau manusia nggak ada listrik, yang jelas kita kembali lagi ke yang zaman dulu. Kalau zaman dulu itu listrik itu sangat terbatas. Nah, artinya terbatas itu hanya ada di kota-kota besar. Kalau di desa-desa itu belum ada. Nah, makanya kemajuannya itu antara desa dan kota itu lebih cepat di kota. Terus, nah, ini cara mendapatkan energi listrik. Apa itu? Dari yang pertama itu dari pembangkitan. Listrik dibangkitkan melalui proses konversi energi seperti dari bahan bakar fosil, air, angin atau nuklir. Karena kita sudah semuanya modern ini kalau ini berarti pembangkit listrik yang masih tradisional, ya, masih manual. Berarti kalau dulu itu apa ya? Kamu tahu kereta yang bawa tebu? Nah, kalau di sini kan dahulu di Jatibarang ada. Itu biar keretanya itu jalan, itu biasanya dibakar pakai kayu. Untuk menggerakkan kereta itu di situ ada apa ya namanya, tamuan airnya, nanti digodok airnya. Setelah mendidih, ya, sudah panas, nanti bisa menggerakkan ke kereta. Itu namanya pembangkitan. Terus distribusi. Listrik didistribusikan ke rumah-rumah, gedung dan fasilitas lain, ya, melalui jaringan distribusi listrik. Nah, ini gambarnya apa ini? Kalau kamu lihat gambar ini apa? Gambar apa? Nah, yang listrik ya, ini yang gede-gede. Itu termasuk untuk mendistribusikan listrik itu bisa masuk ke desa. Itu pakainya itu apa? Tiang listrik. Kalau kita lihat di jalan-jalan di desa itu ada ya, banyak. Terus transmisi, listrik yang dibangkitkan kemudian ditransmisikan melalui jaringan kabel. Para kabel dan saluran transmisi ke konsumen. Jadi apa ya, listrik itu bisa menyala karena ada saluran kabel ya. Kalau nggak ada kabelnya gimana? Nggak bisa nyala ya? Nyala nggak? Itu listrik itu jadi bisa nyala karena ada saluran kabel, ya, yang digunakan untuk menyalakan sumber
listrik tersebut. Nah, sini listrik statis dan listrik dinamis. Listrik itu berarti ada dua. Ya. Coba dibacakan listrik statis Am. Listrik statis adalah listrik yang digunakan terjadi akibat ketidakseimbangan muatan listrik. Nah, contohnya apa? Beri, baca Beri. Contohnya Beri. Tuh, listrik statis. Contohnya adalah listrik yang timbul saat kita menyentuh benda-benda di sekitar. Nah, iya, listrik statis adalah listrik yang tidak bergerak dan terjadi akibat ketidakseimbangan muatan listrik. Contohnya itu apa? Listrik yang timbul saat kita menyentuh benda-benda di sekitar. Itu namanya listrik statis. Nah, terus yang kedua namanya listrik apa? Dinamis. Coba dia dibaca listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak dan dapat dimanfaatkan seperti listrik yang dihasilkan di pembangkit. Contohnya apa? Situ. Listrik yang dinamis dapat mengalir. Nah, jadi listrik itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama listrik apa? Ya, statis. Yang kedua dinamis. Listrik itu ada dua. Listrik statis adalah listrik yang tidak bergerak dan terjadi akibat ketidakseimbangan muatan listrik. Contohnya apa di sini? Nah, listrik yang timbul saat kita menyentuh benda di sekitar. Terus yang kedua listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak dan dapat dimanfaatkan seperti listrik yang dihasilkan pembangkit listrik. Pembangkit listrik dinamis dapat mengalir melalui kabel. Jadi yang kita gunakan berarti di rumah kami itu berarti pakainya listrik apa? Listrik dinamis, pakainya kabel ya. Nah, kalau nggak ada kabelnya berarti nggak akan menyala. Itu namanya listrik dinamis. Kalau kamu apa ada kata-kata listrik dinamis berarti yang digunakan kamu di rumah. Namanya listrik dinamis yang digunakan pakainya kabel. Kalau nggak pakai kabel nggak akan nyala. Terus peralatan yang menggunakan energi listrik. Coba kamu sebutkan di rumah peralatan yang menggunakan listrik. Coba apa saja? Kulkas, mesin cuci, kipas angin, lemari es dengan mesin es apa beda? Ya, lemari es kulkas ya. Mesin cuci ya sekarang sudah pakai listrik semua ya. Contohnya tadi di rumah kami itu banyak sekali ya, bisa kulkas, mesin cuci, terus apa lagi? TV, HP, semuanya ada di rumah kamu semua. Makanya kalau kamu tidak pandai untuk untuk memanfaatkannya, nanti kamu akan tidak bisa dimanfaatkan. Ini nanti sebelum ini kita lagi peralatan yang menggunakan energi listrik di rumah-rumah, kamu tahu ya. Terus di peralatan elektronik, peralatan USB. Nah, ini nanti kamu ada tugas, nanti dikerjakan kelompok ya. Nanti kamu ditulis di sini saja, langsung di sini saja
Ya, kelompok ya. Nanti diisi bareng-bareng kerja sama. Nanti kalau sudah aku kasih waktu 15 menit ya, atau sampai 20 menit. Nanti kalau sudah selesai nanti dikerjakan bareng-bareng ya, berkelompok. Ya, itu yang ABC-nya dikerjakan semua. Ada 5 soal. Nih, kamu bisa cari di materi tadi tentang energi listrik. Nah, kamu dikerjakan, kita kasih waktu 15 menit. Ya, itu ada semua di materi. Nanti kalau sudah di sini nanti maju ya, nanti setiap kelompok nanti kerjakan di sini maju. Dan diisi dulu, kalau sudah diisi, nah, dan diisi semuanya. Dan di sini nanti maju untuk mempresentasikan.
tasnya di buku kamu. Ya, jadi kerjakan. Dulu tulis satu aja, yang beri satu aja, satu kelompok, satu yang nanti akan maju ke depan. Oke? Ya. Tulis dulu. Nanti ada tulis. Tulis seperti apa? Yang nulis satu aja, nanti maju satu. Ini kerjasama ya, bareng. Iya, buat maju. Iya, buat nanti yang maju nanti dibacakan presentasinya ya. Ya dijawab, nanti kerja bareng di apa, diisi bareng-bareng kan sudah. Nanti nah, maju satu-satu, tiap kelompok maju satu ya. Ya, nanti ada yang maju pokoknya satu kelompok maju depan nanti
Ya, jawabannya di bawahnya nggak apa-apa. Nah, ini di sini. Nah. Ini nanti berikutnya. Ini mana ditulis di kertas nanti maju. Buku, di buku. Pokoknya jawabannya sudah di materi kamu nanti sudah baca ya, sudah dijelaskan, sudah semua. Ya. Satu saja yang maju. Disobekkan ya. Bukunya nggak apa-apa, di buku nggak apa-apa. Jadi itu saya nggak apa-apa, sobekkan. Ya, sobek. Yang sudah jawab. Maju ini. Sudah. Nanti yang sudah maju duluan sini. Bawahnya nggak apa-apa. Jangan kerjaan sendiri udah. Iya, sebutkan. Nah, yang sudah maju. Amin lagi ya, selesai. Ya, ini masuk. Masuk bang. Dapat berapa? Ada nggak apa-apa. Selesai semua ya. Dan nanti kamu jawab nomor 1, nomor 2. Yang maju ya nanti ya. Kamu nanti jawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya, nomor 4. Nanti yang maju. Nggak usah. Masuk. Ini masuk. Yang nomor pertama, ya. Tangan. Yang keras, ini dibersihkan adalah. Ya, terus nomor 2-nya.
Pertanyaan dibaca sumber. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, jadi bisa ya. Terus nomor 2 nih, maju, deh. Maju. Gak apa-apa. Sini. Maju. Oke, nomor 2. Yang keras. Ya. Terus nomor 2. Ya, do. Maju. Ya, ini maju. Indra, Indra. Yo, kelompok 4. Yasin, Antusin. Nah, keras. Ini kelompok 4 maju dulu ya. Terus kedua. Kita lihat di museum Batangai terdapat sebuah foto. Sumber apa tadi yang tadi mana? Jadi basic adalah dulu. Ya, ini kelompok 4 dulu kelompok 4. Terakhir kelompok 3. Yo, baca. Ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Yo. Jadi tadi kita sudah membahas tentang apa itu listrik. Ya, kita sudah tahu yang namanya listrik, manfaat listrik, dan kegunaan listrik. Kamu sudah tahu semua ya? Sekarang kita lihat ke depan. Kalau kita bicara listrik, kita harus tahu keselamatan dan penggunaan listriknya ya. Nah, keselamatan dalam penggunaan listrik yang pertama itu bahaya listrik. Ya. Listrik itu sangat bahaya karena apa? Bisa mematikan orang ketika disetrum ya. Listrik dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, dan kerusakan peralatan jika tidak digunakan dengan benar. Terus yang kedua, langkah pencegahan ketika kamu menggunakan listrik selalu mematuhi proses keselamatan, mematuhi prosedur keselamatan, menghindari kontak langsung dengan sumber listrik dan merawat peralatan listrik. Terus yang ketiga, pertolongan pertama ketika kamu terkena listrik. Yang pertama itu jika terjadi sengatan listrik, segera matikan sumber listrik dan berikan pertolongan pertama. Ya. Ketika ada orang terkena listrik, strum ya, nah, sengatan listrik, yang perlu kamu tahu yang apa di kilometer kamu harus dimatikan sumber listriknya. Nah, ini jadi dari pembelajaran awal tadi ya, dari materi awal kita bisa menyimpulkan bahwa kesimpulan dan pesan moral, energi listrik adalah sumber daya yang berharga dan penting bagi kehidupan manusia. Kita harus memahami sumber-sumber pemanfaatan
dari dan cara melibatkan listrik dengan bijak serta menjaga keselamatan dalam penggunaannya dengan baik. Nah, jadi kita kalau sudah tahu bahaya listrik, kita harus berhati-hati. Nah, sekarang hari ini materinya cukup sekian ya. Jadi kesimpulan tadi, kita harus berhati-hati dan bijak ketika kita menggunakan listrik. Karena listrik itu bisa berbahaya, bisa juga kalau kita kena listrik bisa mematikan. Paham ya? Jadi kalau sudah tahu bahaya listrik, kita harus berhati-hati. Nah, hari ini kita pelajaran cukup sekian. Terakhir nanti ada tugas dari Pak Guru, nanti dikerjakan di rumah ya. Nanti kerjakan di rumah untuk PR. Ya, sekarang tadi apa? Terakhir sebelum kita berdoa, display ya, yang tadi apa? Cap ya. Yo, 1, 2, 3. Cap ini ya. Terus boom. Cap. Boom. Boom. Cap. Boom. Pen. Kalau pen berarti kamu harus apa? Harus kaya dengan itu. Paham ya? Sekali lagi. Sekarang lagi. Semangat. Yo, F, boom, boom, F, boom, pen. Ya, sekarang belum berdoa, kita tekuk apa? Biasa ya. 1, yes. Yang terakhirnya siap. Nah, yo. Tepuk 1. Yes. 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kita berdoa dulu. Yo. Kita bukunya disimpan dulu. Ya nanti ya taruh dulu simpan kamu, dibawa pulang. Nah, bukunya dimasukkan dulu. Udah masukkan semua. Cukup yang tenang. Baru siap semua? Ya, kita sekarang berdoa dulu. Siapkan.
istirahat. Nah, baru udah sekarang boleh pulang. Nyakutin dulu.